Puji Tuhan, pertama-tama saya mengucap syukur kepada Tuhan karena Tuhan selalu melindungi kami, memelihara kami, sehingga dengan sehat walafiat kami bisa kumpul untuk mengadakan ibadah pembukaan Raker 1 Klasis Kota Jayapura. Yang kedua, ucapan terima kasih kepada Badan Pengurus Klasis Jayapura dan panitia memberikan waktu kepada kami untuk menyampaikan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Kami juga sampaikan selamat datang kepada Bapak Wali Kota hadir bersama kami di tempat ini untuk mengikuti kegiatan pembukaan Raker. Yang berikut ucapan selamat datang kepada Klasis Jayapura, Klasis Kota Jayapura, koordinator, hamba-hamba Tuhan, peserta Raker yang hadir pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, dari panitia kasih saya tema berubah untuk menjadi kuat, tapi ada subtema juga dipanggil untuk menjadi pelayan Kristus yang setia. Matius pasal 24 ayat 40 kan? 24 ayat 45 sampai 51. Saya akan membaca, Bapak Ibu ikuti Alkitab masing-masing. Perumpamaan tentang hamba yang setia dan hamba yang jahat. Ayat 45. Siapakah hamba yang setia dan bijaksana yang diangkat oleh tuannya atas orang-orangnya untuk memberikan mereka makanan pada waktunya. Ayat 46. Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. 47. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tuannya itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. Ayat 48. Akan tetapi apabila hamba itu jahat dan berkata di dalam hatinya. 49. Tuanku tidak datang-datang, lalu ia mulai memukul hamba-hamba lain dan makan minum bersama-sama pemabuk-pemabuk. Ayat 50. Maka tuan hamba itu akan datang pada hari yang tidak disangkakannya dan pada saat yang tidak diketahuinya. Ayat 51. Dan akan membunuh dia dan membuat dia senasib dengan orang-orang munafik. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Demikian pembacaan firman Tuhan, dan tema sudah ada. Saya melihat di subtema, bagian di subtema, dipanggil untuk menjadi pelayan Kristus yang setia. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasih, sementara ini kita pikir kalau jadi pendeta, gembala, hamba-hamba Tuhan itu baik, bahasanya baik, tapi kalau catatan di dalam tema di sini itu sedikit kurang baik menurut saya. Coba yang punya wibawa, punya akhlak baik sedikit, pendeta, gembala itu lebih bagus daripada tema di sini dia tulis pelayan. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasih, kalau pelayan berarti kita itu betul-betul anak buah ya. Anak buah di bawah-bawahan, suruh ini suruh itu, dia tinggal di luar, apa saja dia mengamankan, bukan dia masuk di dalam, duduk di kursi atau terhormat ya. Tapi kalau menurut kata pelayan berarti anak buah yang tidak ada nilai menurut kami sekarang. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasih, di dalamnya itu
Tuhan menempatkan hamba-hamba Tuhan, pendeta, gembala, orang-orang percaya itu taruh di posisi pelayan. Bukan orang-orang yang golongan atas yang terhormat, tapi posisi ada di pelayan. Untuk kita jadi pelayan umat, pelayan jemaat yang membutuhkan pertolongan. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasih, di situ saya bagikan ada 3 bagian yang menurut saya itu penting untuk saya. Bagian yang pertama itu pelayan untuk menderita. Ayat 45 di situ kalimat setia itu ada di tema di sana. Kalau setia sampai ke sana itu berarti saya mengerti di situ itu ada masalah, ada persoalan. Ada sesuatu yang kami tidak bisa hadapi. Kalau kami mau lihat di film-film kah, di media di situ, ada anak-anak yang bisa lari di tebing besar. Mau naik ke gunung, mau menyeberang ke sebelah sangat susah. Tetapi ada yang jaga dan terus sampai dia kalau dia berhasil dia dapat hadiah. Kalau hanya dengan takut, getar, salah injak, jatuh, itu tidak dapat hadiah. Dia kalah di situ. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasih, pelayan untuk penderitaan. Penderitaan baru saja kami merayakan, Tuhan Yesus menderita. Dari Getsemani menuju ke Golgota. Itu penderitaan Tuhan Yesus. Dan pelayan-pelayan yang Tuhan Yesus tetapkan ini, itu kami ikut langkah perjalanan Tuhan Yesus. Jadi pendeta, jadi pakai baju jas, jadi dasi, jadi kami terhormat. Tidak, kami harus ikut menderita. Sama seperti Tuhan Yesus. Itu tugas pelayan. Kalau kita, kalau tidak mau menderita, tidak mau kesibukan, lebih bagus pilih yang lain. Kalau sudah mengambil keputusan dan mau melayani Tuhan, itu ikut langkah Yesus. Kita harus menderita. Kita harus rasakan sakit, susah. Dalam kondisi itu, di dalam tema bilang, setia sampai mati di kayu salib. Itu tugas kita. Tugas Bapak Ibu. Tugas hamba-hamba Tuhan. Tugas pendeta-pendeta. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasih. Hari ini, pendeta-pendeta ini selesai STT datang susun di gereja-gereja besar saja. Tidak mau menderita di Arso di sana. Arso dekat ini. Pendeta gembala kurang. Saya lihat. Apalagi kami mau bilang Mamberamo ke Sarmi jauh-jauh di sana. Itu jauh. Dekat di Arso hamba-hamba Tuhan kurang. Itu tugasnya hamba-hamba Tuhan. Harus pergi. Pada saat terakhir ini tujuannya itu, kata bukan. Kalau di kota dipilih, hamba-hamba Tuhan ini semua dipilih ini. Kalau di kampung-kampung di sana diutus. Mutasi dari kelasis. Itu perbedaan di situ. Di kota pemilihan, di kampung mutasi. Baik tidak baik dia harus jalan. Kenal tidak kenal, musuh, lawan kawan tetap dia pergi. Tugas hamba Tuhan, ya kita setia. Dan keputusan, siapa yang keputusan? Mau jadi hamba Tuhan. Mama yang bujuk, bapak yang bujuk, keluarga yang bujuk, atau pendeta satu yang bujuk, atau keputusan sendiri? Keputusan sendiri. Orang jadi pendeta itu keputusannya sendiri. Tidak pernah orang suruh, karena tidak ada gaji. Tidak ada sesuatu ada di dalam. Sehingga mengambil keputusan sendiri, menjadi hamba Tuhan, dan dalam kesusahan, di dalam penderitaan, di dalam kekurangan, setia terus sampai Tuhan Yesus datang atau akhir hidup pribadi kita. Kita mati baru berhenti, toh. Puji Tuhan kalau kita masih melayani sampai Tuhan Yesus datang, itu puji Tuhan. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasih, saya lihat-lihat
Pak Pendeta pioner, Bapak Pendeta Josia Tebai, dia pergi semua tempat. Dia sudah jadi sinode, dia sudah jadi DPR, dia sudah jadi ini, tapi dia badannya begitu saja sampai hari ini. Adik-adik dia sudah tua, kakak-kakak dia sudah lewat, anak-anak dia sudah umur sama dengan dia. Tapi orangnya begitu sampai sekarang. Itu kenapa tuh? Ada obat kah? Dia sudah sampai di dunia politik. Uang besar dia lihat. Kantor besar dia naik, pesawat besar dia pergi. Kemana saja dia pergi. Tapi orangnya begitu saja sampai sekarang. Tidak ada pengaruh sedikit pun ya. Menurut saya, Bapak Yosia tidak ada pengaruh. Dia pegang firman Tuhan, dia jadi pendeta, tetap dengan pendeta itu dia jalan kemana saja dia bebas. Dia jalan ke sana, ke sini. Tetap dia ada di dalam firman Tuhan. Tetap dia ada di dalam Yesus. Tetap dia di dalam pelayan-pelayan yang dia lakukan. Setia sampai sekarang orang tua. Saya dulu dari kampung datang, Bapak pengacara tadi, itu begitu saja, begitu. Saya pikir orang ini orang barat. Ya orang baru dari kampung datang dong. Jadi waktu itu satu kali saya datang ikut acara nikah William Wandik, Bupati Puncak. Dan bapak dia bawa acara. Jadi saya pikir orang ini dari mana gitu. Pendeta besar ternyata bukan pendeta. Tapi keputusan hamba Tuhan ada di situ setia sampai hari ini. Orangnya ya. Firman Tuhan kita bisa katakan awet muda kan? Obat awet muda. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus, penderitaan bukan kita sendiri mau rasakan. Tuhan Yesus sudah lakukan. Paulus sudah rasakan. Ayub sudah rasakan. Sekarang kita ikut mereka pasti akan rasakan semua. Itu bagian dari pelayanan. Bagian dari hamba Tuhan. Mari kita itu menjadi pelajaran untuk kita. Kita maju terus sampai Tuhan Yesus datang. Bagian yang kedua, pelayanan untuk perubahan. Kalau kita bertahan dalam kondisi apapun kita bertahan, pada ujungnya pasti kita berhasil. Ayat-ayat berikut itu. Ayat 46 sampai 47. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasih, di situ pelayannya atau hambanya itu dia melayani setia sehingga dia bisa sukses. Dia mendapat pekerjaan yang lebih besar lagi dari dapat pertama itu. Dia punya tuannya datang melihat dia punya pekerjaannya semua baik-baik, semua oke-oke, sehingga dia kasih tugas lebih besar dari itu lagi. Sehingga dia bahagia tuh. Dia senang karena dia kedudukannya baik lagi. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasih, kami juga setia melayani sesuai dengan menurut kata pengacara tadi. Tuhan juga setia sampai kepada kami. Atau Tuhan lepas kami. Kami setia kepada Tuhan dalam penderitaan apapun, Tuhan tetap jaga kami. Mari kita melakukan tugas-tugas yang Tuhan percayakan kepada kami. Walaupun hamba Tuhan, pelayan tidak baik, tapi mari kita pegang resiko. Siapa suruh pegang gereja, siapa suruh jadi hamba Tuhan, resikonya penderitaan, kesusahan. Itu resiko dari keputusan kita sendiri. Kecuali orang lain yang disuruh, kau ini boleh, itu kita bilang. Tapi ini tidak. Sekarang ini banyak pendeta yang datang ke saya. Di kantor ini saya melayani orang yang calon MRP saja. Di kantor di bawah ini. Setiap hari orang ketemu saya itu orang yang calon MRP. Kalau kader Kingmi yang datang ya lebih bagus ke saya.
Ini pendeta-pendeta yang tidak boleh goyang tapi bisa goyang di situ karena kursi MRP. Provinsi sudah banyak-banyak, besok pendeta akan habis. Itu mungkin paksaan dari orang lain. Kau jadi pendeta, kau masuk sekolah pendeta begitu. Bukan keputusan dia sendiri. Makanya kursi MRP muncul, 6 provinsi datang, semua pendeta mau lari ke MRP. Puji Tuhan. Bagus. Ya, itu maksud saya di situ. Dia mungkin paksaan orang, bukan dari hati dia sendiri. Ambil keputusan dan menjadi hamba Tuhan. Tetapi dia suruhan dari orang lain. Mungkin dia tes uncen, dia tes umel mandiri, sekolah yang negeri-negeri ini coba semua tidak bisa, sehingga ya pergi saja kandas di STT Walter Pos. Bisa toh? Di pos 7 di situ, pas gereja yang teman-teman GKI ambil bar di situ tuh, nama satu asrama kecil di situ namanya Kelapa Kandas. Jadi itu yang terjadi. Akhirnya orang-orang selesai dari STT, sekarang semua ada di pegawai, ada di kepala-kepala dinas, kepala distrik. Sekarang DPR sudah lama, jadi sekarang MRP itu baru muncul dari saya cerita ini. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasih, puji Tuhan. Itu juga mau merubah untuk gereja kita. Mau merubah dalam kondisi yang kita ada. Tetapi pesanan saya, jangan keluar terus. Bapak Pendeta Yosia awet muda sampai hari ini. Walaupun dia sudah injak di dunia itu. Dia tidak tua ini, masih ada. Saya lihat sudah keluar terus, itu yang saya sedikit tidak mau. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasih, kita sudah taruh tema besar, berubah untuk menjadi kuat. Mari kita melihat dan menerjemahkan dengan baik-baik. Untuk merubah gereja ini, tetapi merubah kehidupan kita. Kami ada di posisi di mana? Silakan teman-teman yang sekolah umum ada di posisinya pemerintahan, ada di DPR, ada di MRP. Mari kami yang sudah sekolah di STT Walter Pos, kita melanjutkan peninggalan orang tua Bapak Yosia dan teman-teman yang sudah lewat untuk merubah gereja ini. Kalau hanya perubahan sampai dunia kiamat juga belum berubah, itu percuma juga tema besar kita taruh. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasih, perubahan bukan datang dari orang lain, bukan datang dari luar negeri atau dari provinsi, tapi pribadi kita. Kalau mau perubahan untuk pembangunan jalan, jembatan, provinsi sudah hadir, kabupaten sudah hadir. Tapi mau merubah gereja ini, cara hidup ini, itu kembali ke pribadi kita. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasih, bagian yang ketiga, pelayan untuk hidup yang kekal. Hari ini Tuhan Yesus sudah naik ke surga kah belum ini? Belum ya? Tuhan Yesus belum naik. Penderitaan sudah lakukan, kematian sudah lakukan. Dia sudah bangkit. Kebangkitannya itu Tuhan Yesus menyaksikan, memberitakan kepada orang-orang percaya, kepada murid-murid Tuhan Yesus, kepada mama-mama Tuhan Yesus. Itu 40 hari ini, menuju ke 40 hari. Dia katakan, saya sudah bangkit. Apapun yang saya lakukan, saya katakan semua genapi. Sekarang hanya tinggal tunggu saya mau naik ke surga, mau ketemu Bapa. Pelayanan kita setia sampai kita mati, kita akan bangkit. Sama seperti Tuhan Yesus. Dia 40 hari memberitakan kebangkitannya. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasih, kita percaya kita jadi hamba Tuhan, kita jadi pendeta, kita jadi gembala, perkawan, sekolah minggu,
itu tidak sia-sia. Kita akan bangkit kembali bersama Tuhan Yesus. Kami akan tinggal di angkasa. Oleh sebab itu, kita tidak sia-sia untuk percaya Yesus, melayani Yesus. Penderitaan di bumi, semuanya ada imbalan. Kalau tidak ikuti perintah Tuhannya apa? Di ayat terakhir itu. Hamba-hamba Tuhan itu ikat tangan saja dan buang ke tempat orang-orang munafik di sana. Supaya mereka gertak gigi di sana. Itu kan firman Tuhan toh. Jadi ada golongan itu. Orang-orang yang tidak percaya ada, tapi itu hanya ada di situ. Pendeta gembala yang pemalas kerja, ikat tangan saja berbuang ke situ. Ini kan sedikit kasar ini. Buang saja ke situ. Ke mana itu? Ke neraka toh? Ujungnya pasti kita pilih dua jalan. Tuhan Yesus bilang orang yang percaya sudah baik melayani saya sampai gini, itu dia memiliki hidup yang kekal. Tetapi pemalas kerja melawan tuannya, tidak jaga domba baik, ikat tangan, buang ke sana. Kembali kepada saya dengan Bapak Ibu, untuk Tuhan Yesus kita jadi hamba Tuhan pendeta, tapi Tuhan Yesus datang pendeta itu ikat tangan berbuang ke sana, atau kita mau kasih naik ke bagian hidup yang kekal yang sekarang 40 hari ini Tuhan Yesus sosialisasi. Saya juga sudah mati, sudah bangkit, dan saya mau ke surga. Itu yang Tuhan Yesus sosialisasi 40 hari. Dan kita semua mau menuju ke situ kalau sudah jadi hamba pendeta, hamba Tuhan, orang percaya. Mari kita sadarkan diri untuk pegang tugas yang Tuhan berikan kepada kami. Setia sampai Tuhan Yesus datang. Mari kita berdoa.